Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Memang kita tahu latar belakang daripada Rasul Paulus setelah dia sudah percaya kepada Yesus Kristus. Boleh saya katakan bahwa dia adalah seorang misionaris yang melakukan misi tentang penginjilan-penginjilan di beberapa daerah. Ada tiga perjalanannya yang berturut-turut yang dia lakukan untuk memberitakan tentang Injil. Jadi tentunya seorang misi atau utusan Injil sangat membutuhkan kebutuhan atau biaya di dalam kehidupannya. Itu tentang seorang misi atau seorang utusan Injil. Nah, karena itu Paulus katakan di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam bahwa dia mengatakan bahwa kami mempunyai hak untuk makan dan minum. Lalu juga di dalam ayat yang kelima, kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri. Nah, itu di dalam pertanyaan yang dia lemparkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Bahkan dia mengatakan bahwa dia mempunyai hak juga untuk bebas dari pekerjaan tangan. Artinya sambil memberitakan Injil sebenarnya dia tidak mau bekerja. Sebenarnya dia punya hak itu. Dia punya hak untuk makan, dia punya hak untuk minum. Bahkan dia katakan dia punya hak untuk menikah. Karena itu waktu kita utus tentang siapa itu, tentang Melki, ya memang kita juga kalau melihat dari Paulus mengatakan ini, Melki jangan dulu kamu menikah ya selama 2 tahun. Sebenarnya sudah salah juga kita ya kan, masa dia nggak menikah sampai dia kalau 10 tahun dia jadi utusan Injil, apakah dia tidak mau menikah? Tetapi juga kita persiapkan kepada dia itu tentang kebutuhan hidupnya atau tempat tinggalnya, biaya hidupnya per bulan berapa yang kita harus hitung sehingga dia bisa hidup di sana. Kenapa saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Persoalan yang banyak terjadi di dalam utusan Injil, ya kita tidak peduli dengan kebutuhan hidupnya. Kita hanya mengutus bahwa kita tahu bahwa hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang akan menolong kamu. Jadi sehingga dia pergi ke sana dalam kebutuhannya, akhirnya dia banyak yang mundur, banyak utusan Injil yang mundur. Di dalam organisasi kita juga bahwa kita tahu bahwa ada utusan Injil yang diutus tanpa biaya-biaya yang dipikirkan, biaya-biaya hidupnya, sehingga apa? Ada yang mundur, mungkin ada yang pindah. Kenapa? Mereka berpikir bahwa sudah utuslah begitu saja. Nah, kita sebagai gereja yang sudah lahir baru, gereja yang sudah percaya kepada Kristus, tentunya kita tidak berpikir demikian. Karena Rasul Paulus juga katakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Lalu juga dia katakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Nah, itu yang dia ungkapkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Masa Petrus dan Kefas mereka tidak bekerja? Masa saya sudah Paulus, kamu utus kamu di Antioquia. Kami utus kamu ke sana. Tapi kamu harus bekerja. Nah, memang kita tahu bahwa Rasul Paulus memang dia sebagai tukang kemah, ya mau nggak mau. Jemaat-jemaat sudah katakan, ya Paulus kami tidak punya uang, utus kamu ke sini, kami tidak ada uang. Dalam perjalanan dia, memang tidak ditulis di dalam Alkitab. Tapi kalau kita bisa bayangkan ya kan, berapa kali Rasul Paulus melakukan perjalanan. Kalau kita melihat perjalanan pertama mulai dari Salamis, mulai dari Pafos, dan Atalia, Perga, dan terus menerus. Lalu mereka katakan kami tidak punya biaya untuk mendukung kamu di dalam perjalanan misi kamu. Nah, demikian pula kita sebagai orang percaya, apakah kita mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk kita utus sebagai utusan Injil? Lalu kita akan mengatakan kepada mereka, contohnya kepada Advent, kami mau utus kamu ke Bungkul, atau kami mau utus kamu ke Morowali yang ada di Mohodopi.
Tapi di sana kamu harus masuk perusahaan, kamu bekerja, dan kamu menjadi utusan Injil. Apakah itu yang harus kita lakukan sebagai gereja yang mengutus untuk utusan-utusan Injil? Atau mungkin Melki, nanti kami utus kamu supaya kamu masuk di di GSI, perusahaan nikel di sana, dan kamu menjadi utusan Injil. Dan kamu bekerja di sana. Kalau dia tidak dapat pekerjaan di sana, tidak diterima, kasihan juga. Bagaimana dengan kos-kosannya, harga 1.300.000, belum makanan di sana, belum uang bensin di sana, seperti itu. Nah, karena itu saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu gereja yang lahir baru adalah gereja yang peduli dengan penghidupan utusan Injil. Banyak kali saya mendengarkan tentang para misionaris pada zaman Belanda dulu. Ada seorang opa, ya, dia sebagai seorang misionaris, bayangkan sampai pembantunya yang memberi makan kepada dia. Ini terbalik, ya kan? Biasa misionaris orang tahu banyak uang. Tetapi ketika dia melakukan perjalanan misinya, dia panggil orang lokal untuk tinggal bersama-sama dengan dia, dan dia memberikan gaji kepada pembantu itu, dan tiba-tiba dia sudah tidak ditopang lagi dengan dana-dana yang ada. Akhirnya apa? Dia kekurangan. Karena dari pembantu ini merasa kasihan juga, akhirnya apa? Dia kurang memberi makan kepada tuannya. Bagaimana, ya kan? Ini sudah terbalik. Nah, kita tidak itu juga. Kalau zaman sekarang ini kan kita sudah serba canggih, mau transfer uang bisa, ya kan? Itu zaman Belanda. Kalau kita mau apa itu titip uang, sudah ada banyak mobil atau barang makanan, dan seperti itu. Jadi gereja yang lahir baru adalah gereja yang peduli dengan penghidupan utusan Injil. Mengapa kita harus peduli dengan penghidupan utusan Injil? Jadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa kita harus peduli dengan penghidupan utusan Injil? Yang pertama, kalau saya melihat di dalam ayat yang ke-11, di sini Paulus mengatakan, jadi jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Jadi yang pertama adalah karena kita turut mengambil bagian dalam apa? Dalam menabur benih rohani. Jadi kalau kita mendukung para utusan Injil, mendukung para misi yang ada, nah, di sini kita turut mengambil bagian dalam apa? Menabur benih. Kita sedang menabur benih. Nah, saya tahu bahwa Pak Pendeta, Pak Filipus sedang menabur benih. Kemanapun mereka pergi, mereka sedang menabur benih. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa kami telah menabur benih bagi kamu, berlebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Nah, kita tidak tahu ketika kita sedang menabur benih, mungkin kita menabur benih di Donggala, kita menabur benih di mana? Di Parigi Motong. Kita sedang menabur benih di mana? Kita sedang menabur benih di Morowali Utara. Kita sedang menabur benih di mana? Di Morowali, di Bohodopi, kita sedang menabur benih. Sudah banyak kita menabur benih. Kita tidak tahu kapan kita akan panen. Kita tidak tahu kapan kita akan menuai hasilnya. Tetapi semuanya itu kita akan menerima hasilnya kalau kita sedang menabur benih. Kalau kita tidak pernah menabur benih, kapan kita menerima hasilnya? Saya merasakan saudara-saudara dan teman-teman yang lain mungkin pernah merasakan ketika kita sedang menabur benih. Artinya apa? Kita sedang menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Kita sedang apa? Kita sedang menceritakan bagaimana mereka harus bertobat dan mereka harus lahir baru. Sehingga kadang-kadang waktu saya di Pontianak, tanpa saya sadari, saudara-saudara, biasa kalau di pelabuhan-pelabuhan kecil, itu dari Sungai Landak, karena saking capeknya saya, kalau mau pulang ke Pontianak, biasa saya tidur, ada di kursi-kursi saya tidur. Tiba-tiba ada orang datang. Dia kasih bangun saya, dia bilang, "Yung, bangun, Yung." Nah, kalau di sana, orang panggil saya, "Yung," artinya mungkin teman. Bangun.
Saya kaget, ini orang siapa? Dia kasih uang sama saya. Kenapa Bapak kasih uang sama saya? Oh, kamu kan pergi ke rumah lalu. Saya tidak pernah ke rumah Bapak. Saya tidak tahu. Mungkin sama muka dengan saya, ya kan? Ini uang kamu, perjalanan kamu ke Pontianak. Habis lagi itu, dia pergi lagi apa itu? Dia pergi lagi ke warung. Dia belikan lagi saya nasi bungkus. Ini yuk, kau bawa ini. Makan di apa itu? Makan di kapal. Dia kasih lagi. Dia tanya lagi, masih kurang? Nah, ini lagi dia tambah lagi uang. Kalau masih kurang ini. Artinya apa, saudara-saudara? Itu kan kita petik dari hasil apa itu? Yang Rasul Paulus katakan, menuai hasil duniawi. Hasil dari apa? Hasil daripada kita tanam benih secara rohani, sehingga orang lain percaya, walaupun bukan saya yang menginjili, teman saya yang menginjili, masuk di rumahnya mendoakan mereka, sehingga dia tahu bahwa, oh, saya bersyukur juga kalau kamu tidak doakan kami dulu satu keluarga, ya kan? Jadi saya bilang, saya tidak pernah kesana. Jangan berbohong. Kamu pergi ke rumah. Akhirnya saya terima. Nah, kita tidak tahu juga, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kapan ketika kita menabur benih di bunta, kita tidak tahu kapan kita akan panen. Tapi kita, anak-anak kita masih kecil, kita tidak mengerti apa yang Tuhan akan kerjakan untuk kita. Kalau sudah ada jemaat-jemaat yang ada di Bohodopi, jemaat-jemaat yang sudah ada di Bunta, dan karyawan dan jemaat-jemaat kita karyawan di sana, otomatis kalau anak-anak kita sudah apa? Kuliah, mereka selesai, mereka bekerja, mencari pekerjaan, sudah ada informasi daripada apa? Informasi daripada jemaat-jemaat yang ada di mana? Di Bunta, Bohodopi, jemaat-jemaat pemuda-pemuda yang ingin mau bekerja di GMI, ya kan? Ayo, mari silakan kita bantu di sana. Jadi kita bisa pergi ke sana. Oh, sudah kita pergi ke GMI, ada jemaat di sana, kita menginap di gereja. Kan itu bisa kita menuai hasil daripada apa? Kita sedang menanam benih mulai dari sekarang. Dan itulah yang Rasul Paulus katakan, kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Nah, seperti itu. Kita ke Bohodopi. Nah, sekarang kita kalau pergi ke ke Kolonedale atau pergi ke Morowali, kita tidak apa lagi. Kita tidak sewa hotel, ya kan? Kenapa? Karena sudah ada dulu tanam benih. Sehingga kita bebas daripada apa? Bayar hotel, mengurangi. Nah, kalau di Parigi sudah ada GAA, di mana lagi Tojo undang-undang sudah ada GAA. Kita tinggal singgah. Mau ke Manado juga kalau di kalau di Pantai Barat sudah ada gereja Alkitab Anugerah. Kita singgah dulu ke jemaat, ke Pastori, mungkin mau mandi di sana. Kita pergi ke mana? Pergi ke Gorontalo sudah ada GA, pergi ke Kota Mobagu sudah ada GA. Kalau anak-anak kita sudah kuliah, lalu sudah selesai kuliah, sudah mau ada pekerjaan, mereka ditugaskan di satu tempat. Karena sudah ada gereja Alkitab Anugerah di sana, mungkin dia tinggal telepon daripada apa itu? Daripada hamba Tuhan, Pak, boleh carikan kos-kosan saya di sana, saya mau pindah kerja di sana. Kan itu kan kita bisa menuai hasil daripada apa? Kita sedang menanam benih sekarang ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, karena kita turut mengambil bagian dalam menabur benih, sehingga apa? Kita sekarang bisa menuai hasil duniawi. Nah, kalau kita tidak pernah mendukung para utusan Injil, kita tidak mendukung para penginjil, nah kita malu sendiri kan? Pas sudah ada apa itu di sana, sudah ada gereja-gereja Alkitab Anugerah di sana. Aduh, rasa sedih, Pak Pendeta bantu saya di sini, carikan pos yang di sini dulu. Orang ada kota misi untuk mendukung Pak Pendeta, tetapi orang apa itu menghiraukan. Sekarang justru Pak Pendeta yang lebih banyak menolong kita. Masuk di mana pos di sini lebih murah. Siapa tahu di sana nanti ada manajer, ya kan? Manajer daripada perusahaan, salah satu perusahaan yang ada di sana. Dia mencari karyawan-karyawan, orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, jemaat-jemaat. Sehingga itulah yang hasil daripada apa yang kita menabur benih.
Jadi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa jadi jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu berlebih-lebihkan, kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Kita tidak sangka-sangka ketika ketika ada gempa, lalu gereja kita, gereja Alkitab Anugerah yang di daerah-daerah mana, membantu kita. Bahkan dari Jerman pun mereka mencarikan dana untuk gereja Alkitab Anugerah. Itu apa? Itu dari benih-benih rohani. Sehingga kita dipersatukan, mereka bisa bantu kita satu dengan yang lain. Kita bisa menuai semuanya itu. Nah, yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita harus peduli dengan penghidupan utusan Injil? Yang kedua, di dalam ayat yang ke-23. Di dalam ayat yang ke-23 di sini dikatakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Jadi yang kedua adalah karena kita turut mengambil bagian dalam pekabaran Injil. Kalau tenaga kita memang kita tidak bisa pergi ke sana, ya kan? Oleh karena tugas-tugas kita di dalam pekerjaan-pekerjaan kita bisa memberikan donasi kita kepada utusan Injil kita lewat kas misi kita. Sehingga apa? Kita mau turut mengambil bagian di dalam pekabaran Injil. Karena itu Rasul Paulus katakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Supaya juga kita semua bisa terlibat di dalam pengutusan Injil, di dalam pekabaran Injil. Mungkin kita malu menceritakan tentang Injil, tetapi kita punya berkat yang berlebih. Berapapun berkat saudara, ya kan, kita tidak akan menolak. Entahkah saudara punya 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, Pak Pendeta, saya mau mendukung atau saya mau mengambil bagian di dalam pekabaran Injil. Ini uang saya. Saya mau taruhkan ini untuk membantu pelayanan yang ada di Moldopi, pelayanan yang ada di Bunta. Kita punya target untuk pelayanan yang ada di Parigi, mungkin pelayanan yang ada di Donggala, yang ada di Toli-Toli. Nah, supaya kita bebas terhadap apa? Terhadap semua orang. Paulus katakan di dalam ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku beroleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Mengapa kita harus terlibat di dalam pekabaran Injil? Mengapa kita harus mendukung para utusan-utusan Injil kita? Supaya apa? Supaya kita bebas dari apa? Tuntutan terhadap semua orang. Hai, bukan main kita masuk surga, datang orang Morowali. Bukan main, Pak Pendeta. Kenapa orang dari Injil, Pak Pendeta, ya kan? Kenapa orang di sini? Pas lagi orang di mana lagi? Morowali atau Morowali Utara di Kolonel. Pak Pendeta aku masih singgah dulu. Atau ada jemaat-jemaat ya kan, minta maaf karena jemaat tidak mendukung kami untuk mengutus utusan Injil ke sini. Nah, nanti siapa jemaat-jemaatnya Pak Pendeta? Ya, kita tidak tahu kalau di surga ada percakapan seperti itu, ya kan? Tapi kita akan, ya mungkin seperti ini ya, Rasul Paulus katakan bahwa dia akan bebas dari semua orang. Kalau dia memberitakan Injil, dia mengabarkan Injil kepada di daerah-daerah yang dia singgahi. Nah, begitu juga jemaat-jemaat yang mendukung dia. Saya bebas. Saya mendukung pekabaran Injil. Saya mendukung utusan Injil kami. Sehingga dia dengan leluasa dia memberitakan Injil di mana-mana di daerah itu. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita punya rencana untuk memenangkan Morowali Utara, ya kita akan bebas dengan mereka tuntutan. Bukan, bagus ini, jemaat mendukung, sama-sama di surga dengan mereka. Bebas terhadap apa? Pendatang-pendatang yang ada di Morowali. Bayangkan itu hampir seluruh Indonesia datang di Morowali untuk bekerja. Apalagi ini ada penerimaan 5.000, itu baru 4.000 di BRI. Ini tambah lagi 5.000. Sampai 100.000. Orang sudah datang. Daripada kita mau pancar di apa itu, utusan ini sudah disatukan di sana.
Belum lagi di mana? Belum lagi di IMIP. Ada 40.000 orang. Bahkan ada orang Cina juga di sana kan. Nah, bagus juga SMTK belajar bahasa Mandarin. Supaya nanti siapa tahu di sana ya kan ketemu dua orang Cina, menangkan orang Cina. Nanti orang pulang ke Cina, orang ceritakan tentang Injil. Anugerah Allah kepada orang di sana. Kalau ada bibit seperti itu ya kan, nanti mereka panggil kita, Pak, boleh nggak injili keluarga kami, Pak? Oh boleh, yang penting tiketnya ditanggung, ya kan? Nah itu kita menuai hasil daripada yang benih yang kita tanam. Dia undang kita ya kan, kemana-mana dia undang. Nah, apa-apa Tuhan dia undang masuk di perusahaan, khotbah di perusahaan, sehingga banyak orang yang boleh menerima. Sehingga kita dibebaskan dari tuntutan itu, seperti yang Paulus katakan, bahwa sungguh aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Dia katakan bahwa supaya kita boleh apa? Memenangkan sebanyak mungkin orang. Kalau bentuk gereja kita ya kan, memenangkan sebanyak mungkin orang. Berapa banyak? Ya kita tidak tahu seberapa banyak kekuatan kita. Yang dibutuhkan kita adalah kekompakan kita. Mungkin kita tidak mampu ketika mendengarkan Pak Pendeta ini ada lahan dijual 450 juta. Memang kita kaget. Kalau dihitung-hitung ya kan berapa banyak uang kita yang ada di sini, mungkin tidak begitu. Tetapi kalau kita kompak ya sudah. Walaupun cuma 1.000, tidak apa-apa. Kita berdoa saja supaya apa? Tuhan bisa menolong kita. Ada donatur mungkin dari luar, karena Tuhan lihat kita punya semangat, kita punya apa itu kekompakan kita, memenangkan sebanyak mungkin orang, ya kan? Nah, caranya bagaimana kita bisa memenangkan sebanyak mungkin orang? Tentunya kita harus memutus utusan Injil sebanyak mungkin juga. Nah, kalau kita cuma satu yang diutus, ya memang banyak juga. Kalau 100 orang ada di sana, 200 orang. Tetapi kalau lebih banyak lagi, 2 lagi yang kita utus kemana? Ke Bohodopi. Lebih tambah banyak lagi. Memenangkan sebanyak mungkin orang, kita utus lagi kemana? Parigi lagi, tambah lagi, sebanyak mungkin orang. Tentunya dengan utusan Injil. Kalau kita punya kerinduan sama seperti Rasul Paulus, ya kita tahu bahwa Rasul Paulus juga mengutus juga ada anak-anak didiknya, kamu jadi gembala di sini, kamu jadi penatua di sini. Dan banyak ketika dia pergi ke daerah-daerah itu. Dia pergi ke daerah ini, dia pilih penatua, kamu yang jadi gembala di sini. Dia pergi ke daerah sini, kamu yang jadi gembala di sini. Dan kerinduan kita juga, saya percaya bahwa jemaat-jemaat di sini punya kerinduan bahwa ingin memenangkan sebanyak mungkin orang. Supaya gereja Alkitab Anugerah yang ada di Sulawesi Tengah ini banyak. Sehingga kita kemana-mana, ada gereja Alkitab Anugerah, kita singgah dulu. Pak Yanis mungkin pergi ke contohnya pergi ke Morowali, ya singgah dulu di sana kan sama Pak Pendeta. Mungkin bermalam di situ atau khotbah di sana. Lihat mungkin kalau tugas di Morowali nanti ya kan, nanti saya akan khotbah di sana Pak Pendeta hari ini. Pas kebetulan saya ada tugas di sana. Siapa lagi? Ronald. Ya, Pak Ronald ada di Bohodopi, ada di Morowali, ya sebagai pegawai Jetnaker Trans. Sudah ada gereja di sana ya kan, mereka juga yang akan mendorong jemaat-jemaat di sana. Sehingga sebanyak mungkin juga kita bisa mengutus. Dan saya melihat semangatnya Pak Pendeta Musa, walaupun dia sudah tua. Kalau kita dengar berita, hari ini dia ada di tempat ini, hari ini dia ada di Bohodopi, hari ini dia sudah ada di mana? Taende, Barati, bukan main. Ini saya semua panggil Rasul Paulus ketiga kalau begitu. Di mana-mana pasti dia ada perjalanan. Waktu saya telepon juga pakai Musa, dia ada di mana? Sakit atau tidak salah atau di Ambon. Kan dia melakukan perjalanan untuk apa? Untuk menguatkan juga jemaat-jemaat, juga mendorong juga hamba-hamba Tuhan untuk melakukan misi penginjilan. Dan kita juga didorong untuk jemaat-jemaat
untuk didorong. Kalau kita memenangkan sebanyak mungkin orang, berarti kita harus mengutus juga sebanyak mungkin utusan-utusan Injil. Kalau kita cuma mengutus satu utusan Injil, berapa banyak yang kita menangkan? Paling cuma di Bungku. Kalau di Bungku, kalau kita pergi mengutus Injil juga, memenangkan sebanyak mungkin orang, yang 40.000 orang yang ada di Bodopis, ya kita harus mengutus utusan Injil di sana. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-25, mengapa kita harus peduli dengan penghidupan utusan Injil? Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-25 di sini dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi yang ketiga, saudara-saudara, yaitu mengapa kita harus peduli dengan penghidupan utusan Injil kita. Yang ketiga, karena kita turut mengambil bagian dalam pertandingan rohani. Jadi kita harus tahu bahwa kita ada dalam pertandingan. Jadi semua kita orang-orang yang sudah lahir baru, kita dalam pertandingan. Nah, kalau di dalam pertandingan, tentunya kita harus bertanding. Nah, kemarin saya lihat di FB, siapa? Angel ikut pertandingan, ya kan? Pertandingan taekwondo. Nah, mungkin dia di dalam pertandingan, dia cuma begini-begini saja, ya kan? Nah, orang sudah pukul dia, apa yang terjadi? Jadi harus ikut di dalam pertandingan. Kita harus tahu bahwa kita ada di dalam pertandingan. Dan kita harus tahu bahwa kita semua peserta, bukan penonton. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang sudah lahir baru, bahwa kita ini adalah sebagai peserta. Jadi kita sebagai peserta, bukan sebagai penonton. Karena banyak orang Kristen yang hanya menjadi apa? Peserta saja, penonton saja. Kalau kemarin ini baru-baru PON Pekan Olahraga Nasional di di Papua. Ya, kalau kita cuma jadi penonton, cuma lihat-lihat saja orang bermain, tapi kita bukan penonton, tapi kita ini peserta. Peserta kita ini yang mengikuti lomba. Lomba apa? Pertandingan apa? Pertandingan rohani. Semua kita ini mengikuti pertandingan rohani. Berarti kalau kita sebagai peserta, tujuannya apa? Kalau kita sebagai peserta, adakah seorang peserta atau seorang olahragawan lalu dia dilatih terus tidak punya tujuan? Pokoknya dia bilang, saya mau bertanding tetap kalah. Paling tidak dipakai. Karena sudah dilatih, sesuai kalau uang banyak-banyak, tapi kamu tidak bermanfaat. Karena itu saudara-saudara, tujuan kita sebagai orang yang percaya, sebagai yang masuk di dalam peserta dan mengikuti lomba pertandingan rohani kita, tujuan kita adalah apa? Tujuan kita dikatakan di dalam ayat 25, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Jadi kita mengambil bagian dalam pertandingan rohani, menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk apa? Memperoleh suatu mahkota yang fana. Jadi kita sedang berlomba. Untuk apa ikut pertandingan berlomba? Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan mahkota. Itu tujuan daripada orang percaya. Mahkota yang fana, mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi kita harus menjadi apa? Orang Kristen yang punya tujuan. Banyak orang Kristen yang tidak punya tujuan. Pokoknya datang saja di gereja, kalau hari Minggu datang di gereja. Kalau Natal ya datang saja Natal. Kalau ada apa itu sudah Natal, paham? Ada pohon Natal, ada tulisan Merry Christmas. Cuma itu.
Tapi kalau ditanya tidak punya tujuan, buat apa kamu jadi orang Kristen? Karena nenek sudah Kristen, mau bikin apa? Orang pasang yang belakang. Kenapa kamu makan daging babi? Ya salah-salah orang piara babi. Atau orang tidak makan, siapa yang beli? Ya itu Kristen yang tidak apa? Tidak punya tujuan. Kalau Kristen tidak punya tujuan, ya kan? Dia sama seperti apa? Orang yang berlari tanpa tujuan. Itu orang apa? Orang stres, kan? Coba tanya sama orang stres. Kalau dia berlari, ketawa-ketawa, senyum-senyum, ya kan? Gimana? Malah dia kejar kita. Dia begitu, ada itu banyak orang itu. Pokoknya dia bawa semua itu. Kemana? Jangan tanya kalau orang stres mau kemana, ya kan? Karena dia akan kejar dengan batu kita. Karena dia tidak punya tujuan. Cobakah kita punya tujuan? Kemana Pak jalan kaki? Oh, saya mau pergi ke itu, di bengkel apa, diambil motor dan ambil tujuan. Kita mau kemana? Oh, saya pergi ke Morowali untuk apa? Untuk buka pelayanan di sana. Punya tujuan. Nah, orang Kristen juga apa? Punya tujuan, harus punya tujuan. Kamu jadi orang Kristen untuk apa? Saya punya tujuan, saya jadi orang percaya, saya menerima Kristus karena saya punya tujuan, saya akan mendapatkan hidup yang kekal. Saya jadi orang Kristen supaya apa? Saya lahir baru supaya apa? Supaya saya dapat memberitakan orang lain supaya mendapatkan hidup yang kekal sama seperti saya. Orang yang tidak lahir baru, dia tidak akan memberitakan apa? Dia tidak memberitakan tentang Yesus. Karena dia tidak punya tujuan. Buat apa saya punya tujuan? Tidak punya tujuan, lalu saya mau ajak orang yang tujuannya yang saya tidak tuju, ya kan? Seperti itu kira-kira. Bahwa saya mau ke Manado, saya tidak mau ke Manado. Saya bilang, kamu mau ke Manado, ya kan? Suka Pak. Lalu Bapak kemana? Saya ke Morowali. Bapak aja saya ke Manado, tapi Bapak ke Morowali. Bagaimana itu? Jangan sampai orang Kristen yang tidak punya tujuan. Sembarang saja dia katakan di sini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Orang Kristen pokoknya pukul sini, pukul sana, ya kan? Capek sendiri dia. Coba kalau petinju cuma asal pukul. Coba aku pernah nonton petinju yang sembarangan saja dia pukul. Orang ke kiri, dia bagi di kanan, dan tidak mau itu. Akhirnya dia capek sendiri. Banyak orang Kristen kan capek sendiri di dalam hidupnya sebagai orang Kristen. Kenapa tak punya tujuan? Dia mau makan pun dia tidak punya tujuan, yang penting kenyang. Kalau Paulus bilang kalau kita makan untuk Tuhan. Kalau saya kenyang sudah buat saya mau pergi memberitakan ini. Kalau saya bekerja untuk Tuhan. Caranya bagaimana? Kalau saya di sekolah mengajar, saya memberitakan Injil juga kepada murid-murid. Kalau saya sebagai PNS, ya, saya melakukan PNS saya untuk apa? Untuk Tuhan. Saya akan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang. Kalau saya beternak untuk Tuhan. Untuk apa? Supaya peternak juga dengan firman Tuhan. Kalau saya sebagai relawan politik, saya juga apa? Jadi relawan politik untuk apa? Untuk Tuhan. Supaya orang teman-teman saya bisa mendengarkan tentang Yesus kepada mereka. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Artinya apa? Orang Kristen itu punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, hidup kita ini cuma sembarangan saja, ya kan? Kalau ada pengacara untuk Tuhan, ya kan? Saya melakukan pembelaan untuk Tuhan. Supaya apa? Ketika orang ini menang, saya harus apa? Oh, kamu harus terima Tuhan Yesus. Ini Tuhan yang tolong kamu, Tuhan yang bela. Saya dikasih hikmat sama Tuhan, di pasal-pasal ini saya sudah hafal. Kadang-kadang juga saya jadi pengacara, banyak orang tanya, Pak, ini masa kenapa harus pakai pasal-pasal ini? Sebenarnya saya bukan pengacara. Cuma kadang-kadang di organisasi kami disuruh untuk di bagian hukum tidak mau peduli juga dengan organisasi gereja yang dibawa gereja mereka. Nah, terpaksa saya belajar juga. Tahu pasal berapa ini, undang-undang ini, tentang apa ini. Akhirnya baku telepon, bukan bapak salah. Kasihan juga ini tidak ada yang punya ini. Karena saya bilang, bagaimana itu orang punya organisasi ini? Ada bagian hukum tapi tidak mau bela. Akhirnya kita juga yang bukan hukum harus belajar hukum juga. Dia harus seperti itu.
Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan untuk Tuhan. Kenapa? Kita mengambil bagian dalam pertandingan rohani. Jadi bukan sembarang juga kita harus mengutus orang, ya kan? Utusan Injil. Ada tujuan di sana. Tujuannya apa? Untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Kita harus menjadi orang Kristen yang terlatih, bukan Kristen yang ditolak. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan di sini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini dikatakan kita harus menjadi orang Kristen juga yang terlatih, bukan orang Kristen yang ditolak. Sudah lama kita jadi orang Kristen, dari kecil kita sudah jadi orang Kristen, karena kita tidak mempunyai tujuan, karena dia tidak dilahirkan kembali, akhirnya sekarang dia ditolak. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Bahaya jangan sampai orang-orang yang ibadah di tempat ini, lalu kita semua sudah terangkat ke surga, ada yang masih tinggal di bumi. Nanti buka main Pak Pendeta, setiap minggu terus ibadah di sana. Kenapa Tuhan tak tinggal? Ya, salah sendiri. Saya dengar-dengar harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mau percaya. Jadi kita harus menjadi orang Kristen yang terlatih. Kita melatih diri kita sebagai orang yang percaya. Latih caranya bagaimana? Beribadah bersama-sama, ikut persekutuan bersama-sama, ikut pemuda bersama-sama, ya kan? Harus melatih. Ibadah sekolah minggu bersama-sama, harus melatih. Menjadi pemimpin di gereja itu kan penting juga bagi kita. Nah, kalau kita sudah bekerja, ya kan, otomatis dipercayakan. Sudah tidak canggung-canggung lagi. Sama saya katakan sama pemuda-pemuda, ya kan, ya kita harus mau jadi pemimpin masa depan di gereja Alkitab Anugerah. Entah itu di sekuler kah, penting kita mau jadi pemimpin di sana. Punya cita-cita. Ada yang mau jadi dokter, ada yang jadi polisi, di mana-mana, ya kan, ada yang jadi apoteker. Terserah, nanti kalian punya cita-cita itu semuanya untuk Tuhan. Di mana-mana kan enak, ada di rumah sakit ini ada dokter ini, gereja Alkitab Anugerah. Kan tinggal telepon, kapan praktek? Dan sudah tidak ada kenalan lagi, ya kan, sudah dapat satu-satu, cari dokter siapa kan? Nah, akhirnya apa? Meninggal. Keluarga meninggal. Kenapa? Tidak ada apa itu. Tidak hubungan dengan orang lain. Tapi kalau kita sudah menanam benih, sehingga kita menjadi orang Kristen yang apa? Yang terlatih, yang bukan ditolak oleh Tuhan. Dan cuma kita orang bilang Kristen KTP saja. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja yang lahir baru adalah gereja yang peduli dengan penghidupan utusan Injil. Jadi mengapa kita harus peduli dengan penghidupan utusan Injil? Yang pertama adalah karena kita turut mengambil bagian dalam menabur benih rohani. Yang kedua karena kita turut mengambil bagian dalam apa? Perkabaran Injil. Yang ketiga karena kita turut mengambil bagian dalam pertandingan rohani. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sebagai jemaat-jemaat gereja Alkitab Anugerah yang ada di Kota Palu ini. Bagaimana kita punya ke depan, visi ke depan, mengutus para misi-misi, para utusan Injil, perkabaran Injil, supaya kita dapat menopang, supaya kita dapat bekerja bersama-sama. Karena kita akan petik nanti buahnya, kita akan tuai nanti buahnya nanti ke depan. Nah, kalau kita semua banyak utusan Injil, banyak pekerja-pekerja gereja yang kita utus dengan topangan dana dari saudara-saudara, topangan pikiran dari saudara-saudara, dengan topangan semangat dari saudara-saudara, kasih semangat, ya kan? Nah, yang diutamakan semangat. Ketika ada utusan Injil, semangat Melki, semangat bagi dia. Coba kalau kita tidak kasih semangat, dia tidak ada ruang saudara kasih. Yang penting kalau terang doang dikasih semangat, pasti dia semangat. Semangat Melki, pasti Melki tambah semangat. Lihat saja, Melki dari apa itu kolonial pergi ke Bunta,
Gara-gara mau video call semangat dia, udah lama dia nggak bisa dari Pulau Rendale, dia mau video call dengan pendeta Musa, nah, cuma mungkin 5 menit ke 10 menit dalam waktu gelap. Karena kita kasih semangat. Begitu juga ada yang memberikan semangat kepada dia, pendeta Musa juga kasih semangat sama Melki. Sehingga kemana-mana mereka melakukan PA di sini, sana, sini. Nah, apalagi kalau kita pergi lagi ke sana, tambah semangat lagi, dorongan semangat. Nah, apalagi ini ada tim doa kita ini, tim dana kita, tambah semangat juga kita ini dia Paulus katakan. Dia akan sendiri semangat lagi. Nah, biarlah firman Tuhan ini mendorong kita, bagaimana kita sebanyak mungkin orang kita akan menangkan dengan kita memutus utusan Injil. Tentunya dengan memutus utusan Injil, tentunya ada biaya-biaya yang mereka butuhkan. Dan kita harus menopang juga mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Jangan kita lepas, kasihan dia yang memakan apa. Siapa yang ngutus nanti anggota apa itu, pendeta-pendeta, siapa yang ngutus Bapak? Gereja kita penuh juga. Karena ada juga hamba Tuhan yang diutus, saya dengar, tapi bukan di gereja kita. Kasihan dia mau minta beras, kasihan sama orang lain. Rasa sayang juga kan? Dia boleh minta, boleh ada uang, kasihan sayang. Boleh minta beras untuk 1 tahun. Itu ada cerita. Tapi di gereja kita kan sampai utusan itu kan pergi di warung, boleh ambil dulu 1 kali beras, kenapa? Sebuah bulan kasihan sampai donasi begitu. Nah, jangan sampai kita seperti itu, kan kasihan juga. Dan mereka juga sebagai keluarga kita, namanya keluarga di dalam gereja utusan manusia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan kami sudah memikirkan tentang Sulawesi Tengah ini Tuhan. Karena di Sulawesi Tengah ini cukup begitu besar, banyak pendatang-pendatang yang datang di Sulawesi Tengah ini. Kerinduan kami ya Tuhan supaya kami dapat mengutus utusan-utusan Injil. Dan kerinduan juga dari jemaat-jemaat untuk semangat mereka, mendorong mereka supaya mereka bersama-sama dengan kami memikirkan, supaya kami dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah jemaat-jemaatnya, diberkatilah segala pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kami, memotivasi bagi kami, bahkan mendorong kami supaya kami dapat mengutus para utusan-utusan Injil, dapat membiayai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin.